welcome to Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama ya. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless! Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Senang banget bisa ada di sini untuk sharing firman Tuhan bareng-bareng sama kalian. Buat teman-teman yang baru pertama kali tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service, gak usah ngerasa aneh, gak usah ngerasa canggung. Yang semua kita lakukan di awal, yang kita menyanyi bersama, lompat-lompat, itu semua adalah ekspresi kita sama Tuhan. Di Alpha Omega Church, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi kita mau terus bersama untuk disempurnakan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stay in His power. Stay in His power. Nah, aku bakal mulai dengan sebuah cerita kayak gini. Pernah nggak sih kalian itu lagi nongkrong, atau kalian lagi jalan-jalan di mall, atau kalian lagi mungkin di sekolah, kalian lagi nunggu antar jemput atau apapun, tiba-tiba ada notification kalau baterai kalian itu low. Bahkan mungkin kalian udah ngabain dari siang, dari sebelum-sebelumnya kalian ngabain, akhirnya baterai kalian cuma tinggal 1% doang nih. Nah, di situ mungkin kalian udah mulai panik. Tiba-tiba mau colokin ke charger, ternyata HP-nya udah mati, udah black out. Pasti kita panik banget kan? Sebagus apapun handphonenya kita, semahal apapun handphonenya kita, sebaru apapun, kalau misalnya baterainya udah 1%, kita pasti panik, nggak ada dayanya. Meskipun mahal, tetap aja nggak berguna. Nah, sama nih, kayak anak-anak muda zaman sekarang. Kelihatannya aktif, kelihatannya produktif, baik-baik saja, tapi kalau ditanya jujur ke dalam hati, sebenarnya ngerasa capek, ngerasa cemas, ngerasa kosong, low bad secara rohani juga. Masalahnya bukan karena Tuhan itu jauh, tapi karena tanpa sadar kita ini yang lepas dari dayanya kita, dari baterainya kita. Kita seringkali lepas dari charging dock-nya kita mungkin. Nah, padahal Tuhan udah modalin kita dengan kuasa yang lengkap di Alkitab. Contoh nih ya, di Yohanes 1 ayat 12 itu bakal menceritakan tentang kita itu dikasihi Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak raja, gak perlu mengemis validasi atau likes di TikTok, di Instagram. Karena kita itu orang-orang yang berharga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan kasih kita kuasa untuk melawan setiap ketakutan, kecemasan, anxiety, intimidating, atau merusak pikiran-pikiran kita. Nah, di Lukas 10 ayat 19, Tuhan ngasih kita buat kuasa Roh Kudus juga. Banyak hal-hal yang supranatural yang mungkin kita nggak tahu, tapi Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Tapi pertanyaannya adalah, gimana nih caranya supaya kita tetap stay dalam kuasa itu setiap hari, stay dalam kuasa-kuasanya Tuhan, stay dalam kuasa yang sudah Tuhan kasih buat dirinya kita. Gimana nih caranya? Ada jawabannya, yaitu di Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. 2, 3. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Nah, lewat ayat-ayat ini nih, lewat ayat tadi yang sudah kita baca, kita belajar kalau kuasa Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar setengah mati. Kuasa Tuhan itu otomatis. Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Di mana kita bertumbuh di sebelah-sebelahnya. Kita menempel sama Tuhan. Itu kalau kita menempel sama Tuhan. Terus gimana nih langkah praktisnya supaya kita bisa ngerasa kita deket atau ngerasa kita kuat? Nggak ngerasa low battery terus. Yang pertama tentunya stay connected. Kita mau katakan ini sama-sama, stay connected. Taat jalani skenarionya Tuhan. Waktu Yesus bilang dia adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya, itu secara otomatis kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita nggak bakalan capek. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, kita nggak mungkin capek. Nah, salah satu faktornya adalah kita harus terus mau melekat dan paham tentang warning-warning yang sudah dikasih sama Tuhan Yesus. Stay connect, berpikir kalau misal aturan-aturan yang Tuhan buat itu adalah warning buat dirinya kita, membatasi diri kita. Karena waktu kita deket sama Tuhan Yesus, itu adalah safe zone-nya kita. Sering banget kan waktu mungkin kalian main PUBG Mobile, kalian harus ayo cepet-cepet kita ke zonanya, cari safe zone-nya kita. Jadi kita harus mengejar. Tapi kita di sini kita sudah connect sama Tuhan Yesus, kita sudah paham tentang firman Tuhan dan kita sudah connect, makanya kita nggak perlu ngejar apapun. Karena kita sudah paham warning-warning yang Tuhan udah kasih. Contoh analoginya mungkin di lampu merah di jalan. Ada lampu merah buat berhenti, lampu kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Tuhan bilang jangan itu, mungkin Tuhan sudah nyiapin hal yang lebih baik. Tuhan bilang sabar, sebentar. Mungkin Tuhan lagi mempersiapkan diri kamu untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kalau misal kamu dikasih sama Tuhan, berarti kamu sudah siap buat ngejalani itu semua. Mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan adalah hari-hari ini, mungkin kita terlalu fokus sama media sosialnya kita. Terlalu fokus sama YouTube, terlalu fokus sama TikTok, terlalu mungkin bingung mau famous, mau terkenal. It's okay guys, cuman perlu diingat bahwa kalian juga perlu waktu buat saat teduh. Kalian juga perlu waktu buat rutin baca firman Tuhan tiap hari. So, waktu kalian sudah keasikan TikTok-nya, keasikan Instagram-nya, keasikan apapun, kalian jangan lupa buat stay fokus sama Tuhan. Yang kedua, stop jadi Kristen Wi-Fi. Bangun hubungan bukan cari fasilitas. Nah, kalian tahu nggak sih cara kerjanya Wi-Fi itu gimana? Wi-Fi itu waktu misalnya kita dekat atau kita lagi butuh karena kuota kita habis, kita perlu banget tuh Wi-Fi buat internetan. Kita perlu banget. Tapi kalau udah di luar, misal udah di luar kita punya banyak kuota dan lain-lain, ya udah Wi-Fi ya nggak dianggap. Cuman kan kalau ada Wi-Fi gratisan, langsung cari. Datang cuman waktu ada butuhnya doang. Stop jadi Kristen Wi-Fi. Stop jadi Kristen yang cuman datang buat ketemu sama Tuhan waktu ada masalah doang. Waktu kita butuh sama Tuhan doang. Tapi jadilah orang-orang Kristen yang terus mau mengandalkan Tuhan. Nah, nih ya, Tuhan itu juga pernah ngomong di Alkitab, kalau dulu itu ada orang-orang yang cuman datang ke Tuhan Yesus itu cuman waktu perlunya doang. Itu ada di Yohanes 6 ayat yang ke-26. Aku bacain ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." So, ada orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus itu cuman karena mau makan doang, karena mau kenyang doang. Nggak ngelihat mujizat yang Tuhan udah kasih buat mereka. Tuhan nggak mau hubungannya itu yang transaksional, sekedar daftar wishlist komplainnya kita doang. Kuasa Tuhan nggak akan pernah mengalir lewat mentalitas penuntutnya kita, tapi hubungan yang intim dan tulus dengan Tuhan.
So, apa yang harus kita lakuin buat tetap connect sama Tuhan? Jangan jadi Kristen yang wifi, tapi kita harus datang mengucap syukur ke Tuhan, bangun kebiasaan buat ngobrol sama Tuhan juga tiap hari. Belajarlah, percaya, dan prosesnya itu bukan memaksakan kekuatan kita sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, no distraction. Jaga fokus, jaga aliran. Di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kunci utamanya di sini adalah let's fix our focus on Jesus. Kenapa harus fokus kepada Tuhan Yesus sih? Kenapa kok harus kita itu selalu tertujunya pada Tuhan Yesus? Masalahnya di dunia sekarang banyak mungkin konten-konten di TikTok, di Instagram, di YouTube, dimanapun. Sometimes itu toksik, menggerogoti diri kita sendiri, tapi kita nggak kerasa. Mereka bangga dengan pencapaiannya mereka, jadi kita hidup bukan lewat standarnya TikTok, bukan lewat standarnya Instagram atau YouTube, tapi kita mau belajar buat hidup sesuai dengan standarnya Kristus. Mungkin awalnya kita nggak kelihatan konsumsi kayak gitu-gitu, tapi waktu kita hilang fokus sama Tuhan, ya ujung-ujungnya hancur juga. So, mari kita tetap fokus kepada Tuhan, meskipun di dunia sana, di luar sana banyak hal-hal yang tidak baik, tetap fokus sama Tuhan. Apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Tuhan mau omong buat kita, tetap fokus sama Tuhan. Karena apa yang menguasai perhatianmu akan menentukan arah hidupmu. Hari ini aku mau ingetin buat kalian how to stay in His power. Itu adalah stay connected, tetaplah menempel pada pokok anggurnya lewat ketaatan kita sehari-hari, dan stop jadi Kristen wifi. Jangan pernah jadi orang yang datang sama Tuhan karena butuhnya doang atau kepepet aja, tapi jadilah orang Kristen yang terus mau mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan setiap hari. Kemudian yang ketiga, no distraction. Jaga mata, jaga fokus kita, dan kita hanya fokus kepada Tuhan. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, thank you ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah Tuhan kasih pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini bisa tertanam dalam hati kami dan bertumbuh ya Tuhan dalam hati kami. Biarlah Tuhan kami terus mau melekat padamu, melekat pada pribadi Yesus itu sendiri, dan biarlah kami bisa menyebarkan kebaikan atau kabar bahagia Tuhan Yesus kepada teman-teman di sekitar kami ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke dalam nama tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Itu aja firman Tuhan hari ini. See you and God bless you guys. Bye-bye.